89.8 Mega Suara Kuningan kembali bersama dengan Rio dan juga Abdi Firasat ya di Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Dalam suasana hati yang cerah dan juga dengan alam semesta yang insya Allah mendukung kita yo. Wow, bahasanya. Karena di luar angin berhembus sangat pelan sekali, sehingga membuat kita merasa nyaman dan auranya santai. Ditambah sayup-sayup suara jangkrik di belakang ya. Iya, healing juga ya. Terapi pendengaran. Nah, Mania Mega Suara. Apa kita langsung undang aja ya? Langsung aja dong, udah siap nih narasumbernya. Oke, selamat malam Teh Risna. Ya, halo, selamat malam. Alhamdulillah Teh Risna, sehat Teh? Sehat, alhamdulillah. Ini untuk yang di YouTube nanti bisa lihat langsung sosok Teh Risna nih. Beliau juga adalah ini yo, Teh Risna ini Iya. mantan Mojang Jajaka yo ya. Ih, kok tahu? Iya, betul. Betul kan? Teh Risna ini pernah bergabung di Mojang Jajaka Kuningan tahun 2016. 2016. Wow. Dan terpilih sebagai Mojang Minitran. Mimitran itu berarti persahabatan Iya. ya. Asik bener. Terus juga Teh Risna ini juga selain mantan Mojang Jajaka juga pernah belajar sulap ya Teh. Oh bisa. Itu info dari mana? Nggak ada ya? Itu nggak ada infonya. Itu beda lagi. Teh Risna, terima kasih banyak sudah hadir di Mega Suara. Sama-sama. Oke, dan semoga kita bisa ngobrol santai saja ya malam hari ini. Iya. Boleh nanti, ini siapa nih yang mikrofonnya deket sama headphone nih? Ngagiung saking ini. Segini ya berarti aku ya? Segini nggak apa-apa segini. Cuman ini jangan dideketin ke sini. Siap. Ya, oke. Teh Risna, Oke. tema kita udah pada tahu nih malam hari ini, menyiapkan generasi sehat ya. Tapi sebelum kita ke tema, kita boleh dong kilas balik sedikit Teh Risna. Ini kan sebagai owner Nurlia Mommy Care and Baby Spa. Iya, betul. Ya. Boleh dong sedikit saja dikasih tahu sama Mania Mega Suara perjalanan awalnya sebelum Teh Risna akhirnya bertekad nih untuk bergerak di bidang Mommy Care and Baby Spa ini. Seperti apa nih? Oke, terima kasih. Nurlia Mommy Care and Baby Spa itu awalnya saya melihat di Kuningan tuh masih jarang ya, masih tabu lah istilah kayak baby spa seperti itu. Nah, karena basic saya adalah kesehatan masyarakat waktu itu, ternyata kan ada selain daripada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, bukan di pengobatan aja, tapi ada pencegahan. Gitu. Nah, di situ saya ngerasa di Kuningan apa ya yang sekiranya yang bisa mencegah gitu. Nah, ternyata saya menemukan ada berupa pelatihan gitu ya. Terus saya ikutin, kemudian setelah itu awalnya saya ini dulu kan di list lah orang-orangnya yang ini siapa ya yang punya anak gitu kan. Saya punya ilmu nih gitu. Setelah saya istilahnya ditanya gitu ya, ibu mau nggak saya terapi gitu, ini bagus loh buat anak, mengurangi rewel segala macam gitu ya, menambah nafsu makan. Kalau di Kuningan mungkin karena masih tabu, saya sekitar 2 tahun yang lalu saya mulai malah istilahnya apa itu gitu. Akhirnya saya waktu itu pergi dulu jadinya ke Jakarta, kemudian saya timba ilmu lagi, saya pulang lagi ke Kuningan. Ada salah satu teman saya yang butuh untuk laktasi waktu itu. Saya punya ilmu untuk treatment laktasi dan alhamdulillah langsung di situ istilahnya asinya langsung keluar, langsung produksinya langsung banyak. Di situ dia mulai kayak nggak disuruh buat ini ya istilahnya dikenalin ke yang lain, tapi dia dengan secara sukarela, alhamdulillah lo di Kuningan udah ada yang namanya treatment Mommy Care katanya gitu, dan bisa baby spa juga. Nah, mulailah nih dari satu orang itu 1, 2, 3 lah langsung deh jadi kayak gitu. Dari mulut ke mulut Dari berarti mulut ya. ke mulut, rekomendasi. Dan efektif sekali kalau Iya, promosi dari mulut ke mulut. Iya, betul. Alhamdulillah. Promosi terbagus mulut ke Mulut mulut. ke mulut. Orang marketing kan, yo. Iya, karena mereka udah merasakan kan. Kalau konsumen kita puas, mereka dengan senang hati tanpa diminta pun mempromosikan. Iya. Betul. Gitu. Saya tertarik ini Teh Risna. Gimana? Ketika seorang anak ya dengan perawatan khusus untuk anak
itu berarti menyangkut juga kejiwaan anak ya? Jatuhnya jadi lebih rileks sih. Rileks iya, ya, untuk lebih rileks ya. rileks. Anak tidak rewel, mengurangi rewel gitu. Terus yang jam tidur anak kan kadang ada ya yang dia tuh Nggak puguh gitu ya? iya, waktu tidurnya tuh jam tidurnya nggak tertentu, nggak terjadwal. Alhamdulillah jadi lebih nyaman, lebih tidurnya lebih nyenyak seperti itu. Hmm. Kalau yang saya pernah lihat itu ada anak sampai dicemplungin ke air gitu. Biar Apa ya? Berenang. Segini kan? Oh, pakai ban, Pakai di ban leher. gitu ya. Iya betul. Bahkan dari melahirkan juga kan ada teknik yang di dalam air teh ya. Iya itu waterbird. Iya. Kalau yang Abdi. Bang Abdi tahu itu baby spa. Gimana itu tuh batasannya? mulainya dari 3 atau 4 bulan sampai dengan 10 bulan. Yang paling bagus itu 3 sampai 6 bulan. Karena masih ada refleks akuatik. Itu gunanya buat apa? Banyak. Nanti dari mulai motoriknya, kemudian kepintarannya. Di saat di air itu kan si baby yang penting lehernya udah keras ya, Tegak. gitu ya. Neck kontrolnya udah bagus. Itu dia nanti belajar mengenal air, belajar mengenal warna karena ada bola-bola. Kemudian dia juga belajar meniup di sana. Terus ada refleks menangis juga itu nggak apa-apa seperti itu. Jadi menambah kecerdasan lah, kognitifnya gitu. Dan ketika di air kan si bayi kayak kejek ya. Kakinya yo. Bener kan? Di situ akan membuat si anak pertumbuhannya bagus ya, Teh? Iya bagus itu. Justru kalau misalnya lebih aktif ya lebih pintar bagus seperti itu. Ya, Merasa otot-otot ketarik gitu Iya. ya, rileks. Berarti saya dulu oleh ibu saya ganti. Abang mah di sungai, diikat lehernya ya. Berarti itu memang ada tujuan tertentu ya? Iya ada. Teh, kalau berbicara sejarah baby spa atau yang Teteh Geluti ini bermula dari tahun kapan sih Teh? Ini dikenalkan oleh siapa sih pemulanya nih? Sebenarnya udah lama ya, Udah saya lama nih ya? lupa ya. Ada sejarahnya sebenarnya, tapi saya lupa itu kayak gimana. Cuman saya karena kalau yang udah mulai dari baby spa, saya tahu ada brand tertentu itu udah mulai dari 2006 itu. Nah, cuman kalau misalnya itu sebenarnya dari luar, itu dari luar. Cuman trennya itu baru-baru saat ini seperti itu. baby spa itu. Oke. Kenapa bisa jadi tren sekarang? Alasannya kenapa sih? Orang yang pakai jasa itu kenapa? Karena apa ya? Sekarang kan lebih banyak usia-usia produktif ya. Usia-usia produktif, ibu-ibu yang umur 20-an itu kan dia pengen apalagi dengan media sosial gitu. Jadi kayak nge-influence aja gitu. Ini gitu pengen ini aja selain daripada tadi untuk kognitif si dedenya, itu juga jadi sarana momi-mominya aja gitu biar rame aja gitu. Aduh, berarti zaman sekarang sudah makin maju ya. Artinya perkembangan perawatan bayi pun sudah sampai sejauh itu ya. Iya. Rio penasaran sama Teh Risna ketika mengawali Mommy Care and Baby Spa gitu ya, Pak. Kan tadi dikatakan udah belajar dulu di Jakarta gitu ya akhirnya. Apa yang Teteh dapatkan nih ilmu yang akhirnya diterapkan di Nurlia ini? Apa sih maksudnya poin-poin apa aja sih yang akhirnya diterapkan banget di Nurlia ini? Oke, kalau misalnya dari pembelajaran itu sebenarnya selain di Jakarta saya juga belajar di Jogja. Nah, lebih ke skill tekniknya sih ya. Semua orang juga kalau diajarin sebenarnya bisa gitu. Cuman di situ dalam satu tempat pelatihan pun ada yang jadi juga, ada yang jadi, ada yang enggak gitu. Tergantung kita ngeeksekusinya. Termasuk saya juga pengen dengan cara digital marketingnya, gimana cara branding segala macam saya pelajarin gitu. Dan kalau cuman bisa teknik gitu aja, kalau tanpa pemasaran yang ini juga ya kurang gitu. Nurlia sendiri di mana Teh alamatnya itu? Di Simpang 4 Linggarjati, Cilimus. Masuknya berarti desa Bojong Cilimus ya. Iya, Bojong Cilimus. Di pinggir jalan sekali kan? Pinggir jalan. Pinggir jalan itu deket Tugu mobil penyek ya. Ya Ampera. depannya ya. Itu ada tuh. Tugu dekat tengahnya ada mobil penyok tuh. Dan deket tahu susu di situ ya. Gak usah sebutin mereknya ya. Harus ngirim soalnya yang punya tahunya. Spesialis Nurlia Baby Care sendiri apa? Punya produk-produk Produk keunggulan apa apa?
Jadi di kami itu ada perawatan ibu hamil. Itu yang jadi apa namanya? Dulu kan kalau misalnya orang sebenarnya ibu hamil itu banyak ketidaknyamanan. Dari mulai sakit pinggang, kurangnya pola tidur, dia juga ngerasa sering rasa capek gitu kan. Tapi dia tuh pengen relax tapi di mana yang aman gitu. Nah, alhamdulillah dengan adanya kita ini, kita ada perawatan ibu hamil, kita treatment ibu hamil dari mulai masas, tapi sebelum masas pun kita ada cek DJJ dulu, detak jantung janinnya dulu, ditensi dulu, jadi lebih aman seperti itu. Dan ada titik-titik yang tidak boleh dipijit gitu, karena itu bisa merangsang mules gitu ya, atau kontraksi seperti itu. Dimulai dari umur kehamilan berapa bulan deh? Kalau misalnya yang prenatal massage itu dari trimester 2. Jadi udah trimester 2, trimester 3 itu boleh di prenatal massage. Kemudian di kami juga ada treatment laktasi, itu untuk yang tadi yang ASI kadang setelah melahirkan susah keluar gitu ya, produksi ASINya kurang lancar. Nah, itu di kita juga ada seperti itu. Terus ada juga prenatal yoga, jadi yang senam hamil senam hamil yang yoga gitu, yang sekarang juga lagi tren, itu juga ada di kita. Berarti Nurlia luas loh tempatnya, karena ada kelas itu yoga. Ya, alhamdulillah ada di lantai 2 untuk yang prenatal yoga, untuk perawatan ibu ada di depan, yang di tengah itu untuk perawatan bayi. Posisi para suaminya di mana? Oh, jangan salah. Ada ruang khusus suami ya. Ini karena permintaan dari customer, jadi waktu itu juga sama permasalahannya. Ibunya sama anaknya aja teh yang di treatment itu jadi masukan loh, bukan 1, 2, 3 yang bilang, dan akhirnya kita ngerekrut, nge-hire terapis laki-laki. Jadi kita ada paket family fresh buat ayahnya, buat ibunya, sama buat anaknya. Serius, udah ada. Serius. Nah, berarti ini produk baru ya? Produk baru berarti ya? Baru, karena betul. pas dia pertama kali kesana itu belum ada. Belum ada. Dan layanannya. itu terinspirasinya waktu COVID ini, seperti itu. Oh gitu. Jadi mungkin para suaminya bete juga nungguin aja gitu ya. Baru mau main PS, isin sebenarnya ngobrol. Oke, jadi melengkapi layanan, jadi akhirnya mengadakan itu juga, betul. gitu ya. Terus kalau misalkan untuk ibu hamil gitu ya, tadi kan dikatakan ada massage gitu ya, Teh. Itu batas sampai kehamilan terbesar berapa bulan tuh? Kita sampai trimester 3 sampai 9 bulan. Nah, sampai 9. termasuk kita juga ada layanan treatment massage induksi. Jadi yang udah masuk ke taksiran persalinan tapi belum melahirkan juga, kita ada treatment massage induksi. Jadi itu insya Allah lebih cepat mulesnya dan merangsang untuk mules gitu, kontraksi. Oke. Wah, udah sekarang Maya berarti ibu-ibu hamil udah ada nih sebuah pilihan ketika dia ingin memeriksa kesehatan juga bisa ya, Teh? Bisa. Terus juga pingin relax bisa ya? Ya. Bisa relax. Kemudian di kita juga ada spa ibunya tuh, ada mandi susu gitu. Jadi lulur juga ada. Yang kalau udah melahirkan treatment massage nifas juga ada, karena kalau misalnya habis melahirkan itu kan pasti semua pada sakit gitu kan katanya. Dan itu kita ada massage untuk nifas gitu. Dan yang menjadi bukan pegawai ya, berarti terapis atau ahli-ahli yang Teteh pekerjakan itu orang-orang yang sudah mungkin sudah ini ya. Sudah tersertifikasi, kita sudah training juga, dan itu ada beberapa juga yang dari kesehatan seperti itu. Alhamdulillah. Iya, cantik-cantik lah terapisnya. Abang main-main lah ke sana. Terapis apa saya masuknya? Ya kan tadi yang buat nungguin. Oh, kalau istri tidak melahirkan atau tidak hamil berarti tidak punya bayi, tidak punya istri hamil? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ada di kita ada treatment yang untuk umumnya juga, yang buat ibu lah ya, yang penting perempuan. Kemudian massage ini untuk perawatan prewedding juga ada. Prewedding juga ada. Wow, sesuatu ya. Itu paket baru juga berarti. Udah lama sih sebenarnya itu, iya. Tapi lebih boomingnya ya itu perawatan yang untuk prenatal massage. Oke. Berarti udah ada jawaban ya buat ibu-ibu yang suka ngeluh nyari awak gitu ya kalau lagi hamil gitu. Berarti memang karena bawaan dari hamil memang ya. Kayak yang stres gitu kan dan sebagainya. Berarti ada semacam konsultasi gitu juga.
Kita ada karena ada beberapa juga yang lulusannya dari bidan, jadi bisa untuk konsultasi juga seperti itu. Sebuah hal yang diakui atau tidak ya. Untuk hal seperti itu di Kuningan mungkin masih pemikirannya tidak terlalu dalam lah. Karena mungkin satu faktor yang paling dia pikirkan itu adalah harga. Kita tidak bisa menutup-nutupi kan ya. Kita coba buka teh ya. Iya, Di kisaran berapa tuh teh biar bisa untuk paket-paket tadi itu? Iya. Untuk paket yang mana dulu nih, yang ibu atau yang Wedding anak? dulu nih, pre-wedding untuk yang mau menikah nih. Karena sekarang banyak yang mau nikah nih. Iya. Awal tahun biasanya banyak sama akhir tahun. Iya. Oke, kalau untuk paket prewedding itu sekitaran sampai dengan 250.000. Murah ya. Tuh kan. Kirain 1,5 juta aku pikir. Kan Terjangkau, nyewa ya. fotografer aja 1,5 juta. 250.000 teh. Iya, 250.000 dan Saya nikah lagi kalau. Awas loh, ada yang mencatat loh nanti loh. terus. kemudian untuk yang paket prenatal itu ada dengan totok wajah, jadi full body dan wajah juga, itu sekitar 150 sampai dengan 250.000 juga sama. Murah juga ya. Tuh kan. Kirain tuh sampai mandi susu. Itu Iya. berarti yang kedua ya. Iya, itu untuk yang prenatal massage dan waktunya juga cukup lama, sekitar 90 menit ya. Bisa untuk sampai yang tidur. prenatal massage ini. Iya, betul. 1,5 jam. 1,5 jam. Untuk yang babynya ada paket baby massage, untuk yang pijat baby aja itu sekitar 100.000. Untuk baby waktunya 40 menit, dapat aromaterapi, dapat sinar moksa, dan oilnya juga oil yang nggak sembarangan gitu ya, khusus untuk baby. Kalau untuk yang tadi yang kata si abang bisa berenang itu itu baby swim, baby spa itu sekitar 150.000, tapi karena kita lagi diskon 10% jadi 135.000. Seriusan ada diskon. Ini. Asik, pas banget dong ya. Karena Rio juga pernah pakai jasa teh Risna itu dulu untuk ponakan gitu, karena belum punya baby gitu ya. Jadi untuk ponakan dulu. Dipanggil ke rumah bisa juga ya teh ya. Iya, bisa. Kita jadi pengen lebih dekat dengan bunda-bunda, pengen lebih dekat dengan baby-baby. Jadi kita jemput bola ya. Jadi kita ada pelayanan di tempat Nurlia sama home service. Iya. Di masa pandemi sekarang gimana nih untuk layanan home service, masih ada atau seperti apa? Oke, kita masih ada. Dulu sempat pas awal itu kita sempat tutup dulu ya. Pas awal-awal lagi, wah ini kayak takut gitu kan. 1 bulan kita sempat tutup. Tetapi karena kita ini bisnisnya bukan kayak jual produk yang gimana gitu ya. Justru ini tuh kayak kebutuhan. Jadi kayak tadi misalnya, teh ini tutup ya, saya asinya nggak lancar nih. Kayak iya. gitu. Terus ada lagi, teh ini beneran tutup, saya mau sesar tapi pengen perawatan dulu gitu. Itu juga sama. Jadi oke, ini sebuah kebutuhan, ya udah. Akhirnya kita lebih meningkatkan protokol kesehatan kita ini kan gitu ya. Kita juga lebih aware lah buat diri kita sendiri, karena terapis juga harus sehat, yang kita terapi juga harus sehat, seperti itu. Di masuk season kedua tuh ya. Iya, betul. 20+4 nih. Saya ucapkan selamat malam juga nih untuk yang sekarang lagi simak. Ibu-ibu kader Kecamatan Garawangi sekarang juga lagi simak nih. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena emang kader pembangunan masyarakat KPM ini banyak sekali kontribusinya ke desa, yo. Betul. Ada sebuah aturan ketika desa tidak memberikan, atau ketika KPM memberikan info yang salah ke desa, dan akhirnya desa itu dicap sebagai rawan stunting, ini sangat berdampak ke desa tersebut. Nah, kebetulan sekarang ada narasumber yang paham di bidang itu ya. Berarti boleh dong nanti Teh Risna ada kader-kader yang nanya-nanya seperti itu ya. Boleh ya. Dengan senang hati kan ya. Dengan senang hati. Kita ke ini dulu lagi nih, kita ke Nurlia nih, masih Boleh. banyak hal-hal Iya. yang sangat menarik ya, yo ya. Tapi sebelum ke sana saya baru tahu bahwa kamu adalah Saya adalah udah beda status. enggak, yo. Baby blues apa sih Teh? Ada orang sering bilang baby blues katanya gitu. Kalau bluesnya saya suka tuh, aliran blues. Kirain Musik. slow, kirain musik gitu. Ternyata konotasinya beda ya. Apa? beda. Itunya. Apa Teh artinya? Baby blues itu lebih ke ibunya, itu keadaan ibunya yang dia itu ada ketidaknyamanan gitu. Jadi
dia ngerasa lebih capek, dia habis melahirkan seperti itu kan. Jadi ada kesan dia tuh kurang suka gitu ya sama dedeknya gitu. Ada dia ngerasa lebih menyendiri, dia ngerasa kayak aduh gimana Pengaruh ya? hormon atau pengaruh apa tuh? Kayak faktor kelelahan, bisa, faktor kelelahan, faktor dari supporting keluarganya yang kurang bisa juga seperti itu. Itu kan bahasa asing ya. Mungkin orang Sunda juga sudah punya diksi yang sama, tapi Apa ya kalau di Sunda ya? gilih gitunya. Biar familiar gitu. Apa ya? Apa dong? Rurumbaheun. Beda ya itu. Rurumbaheun. Oke, Berarti itu oke. semacam kayak shock gitulah ya, keadaan shock untuk ibu yang sudah melahirkan. Gitu ya. Biasanya ibu yang pertama melahirkan mungkin Iya. ya, karena Rawannya. belum Iya. pengalaman gitu. Karena dia tadi proses melahirkan dari mulai hamil aja dia kan banyak ketidaknyamanan. Ditambah dia dikurang disemangatin misalkan posisinya nanti setelah melahirkan juga dia lebih capek, jam tidurnya, adaptasi jam tidurnya jadi berbeda. Di situ dia ngerasa kayak bersalah, sering nangis nanti kayak gitu. Ya bagusnya sih harus dirilekskan ya. Dan di mana dilerekskan itu? Saat Langsung masa promosi. Sebelum kamu nanya, yo aku dulu ya. Oh, Satu iya. lagi nih, Silakan. Teh. Kan di masyarakat kita tuh, khususnya masyarakat awam, suka ada mitos seperti ini. Cenah boga pemajikan keur hamil teh berean untuk budakna kayak ngelai cenah. Ileran gitu atau kumaha. Nah, dari sisi keilmuan itu gimana sih Teh mitos Nggak itu? ada sih. Nggak ada ya, nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya. Berarti yang dengar suami-suami alhamdulillah. Pembelaan ini. Bener-bener Pembelaan ya. ilmiah ini. Alhamdulillah. Tuh, mah dengerin mah enggak ada. Sampai Mitos. sejauh ini sih nggak ada penelitiannya tentang itu yang jadi ileran, nggak ada. Saya cari-cari jurnalnya atau enggak. Oke, berarti harus dibuktikan secara ilmiah juga ya. Itu cuma berarti sekedar mitos ya. Kenapa ada niat pembelaan? Soalnya ini sudah lumrah diobrolin Abadi gitu, ya. digulirin Abad-abad gitu. soal mitos Nggak ya. apa-apa, tapi biar lebih makin Perhatian mungkin ya. perhatian suaminya ke istrinya gitu. Suaminya harus perhatian sama istri yang lagi mengandung ya. Ya harus banget dong. Itu katanya ngaruh sama karakter, bener nggak sih? Kalau ibunya suka murung-murung, itu nanti kebayinya juga sifatnya jadi ya nggak enak, nggak ceria kayak gitu. Jadi baby itu kan janin kan hidup ya di dalam itu. Apa yang ibunya ucapkan, apa yang peristiwa yang ibu lihat, itu baby juga bisa ngerekam di dalam itu. Seperti itu. Dengan apa yang dia dengar itu bisa masuk. Oh, itu salah satu alasan kalau misalkan ibu hamil katanya pengen rileks dengerin musik, itu berarti karena Iya. memang ngaruh ya. Iya, ngaruh. Dan musik apa Teh yang paling bagus untuk? Ya bagusnya sih Al-Quran ya. Oh, iya. Al-Quran, sholawat. Tapi kalau yang di luar-luar itu kan Mozart kayak gitu. Yang musik-musik piano yang kayak gitu-gitu ya. Yang bikin Koplo boleh. Aduh, nanti anaknya jadi kalian cingcat kali ya. Jigana aku kereuti koplo ya. Koplo ya. Oh, jadi gak bisa diem gitu ya, aktif gitu ya. Tapi memang suasana hati ibu hamil tuh harus dijaga benar-benar ya. Iya, harus dijaga benar-benar karena di situ juga hormonnya lagi naik turun ya. Jadi moodnya juga harus dijaga. Dan itu juga perlu dukungan dari suaminya, Iya. dari keluarganya juga. Iya, support keluarga, suami itu yang paling penting. Salah satu contohnya nih untuk support wanita hamil gitu ya dari suami itu apa sih support ringan misalkan yang bisa dipraktekin sama Mani Megasara gitu. Oh, tipsnya gitu ya. Minimal ya membantu apa pekerjaan istri gitu. Terus kalau istri itu merasa ada ketidaknyamanan, minimal ngusapin lah, dielusin gitu ya. Oh. Punggungnya gitu Iya. kan, ada perhatian, coba yang dirasain tuh apa. Minimal atau kalau misalnya diajak pemeriksaan ditemenin gitu kan ya. ya. Iya, sederhana ya, tapi itu bisa memberi dukungan mental yang kuat ya Iya, untuk gitu. ibu hamil. Wih, mantap enggak? Kalau gitu, kalau nanti istri saya hamil lagi akan seperti itu saya. Tolong direkam ya ini pembicaraan kita. Sayang, udah makan belum sayang? Oh, terus kalau belum mau dimasakin. Kalau sebelum hamil nggak bilang sayang. Tapi yang belum terbiasa memang harus dibiasakan juga ya. Nah, itu. Seperti itu. Dia bisa mengada-ngada ya.
Terus kalau berbicara soal layanan anaknya nih, babynya, tadi kan kita cukup lah ya ngebahas soal layanan ibu hamilnya gitu kan. Kalau untuk bayinya sendiri gitu ya, sebenarnya seberapa penting sih gitu ya perawatan terhadap bayi gitu. Apalagi tadi dikatakan bayi rewel, dipijit ternyata bisa rileks gitu. Emang penting banget ya kalau untuk layanan bayi? Iya, penting banget sih. Misalnya ditanya berapa kali ya harus baby massage. Ya kalau kita nggak ada batasan tertentu berapa kali, minimal kalau misalnya si dedenya ngerasa ada keluhan, terus untuk menjaga maintenance bisa lah 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Itu gunanya untuk apa? Ketika kita treatment baby itu kan kita nggak tahu ya saat diangkat-angkat gitu ya, kadang kecengklak gitu kan ya, gendong-gendong sana sini gitu kan, karena lucu dedenya jadi sering digendong. Kita nggak tahu dede itu kan cuman bisa nangis ya bahasanya, kalau sakit apapun bisa bahasanya nangis. Minimal kalau kita treatment kita kan melewati, jadi baby massage yang di Nurlia itu kita fokus bukan cuman treatment tapi ada titik-titik akupressure gitu, termasuk akupressure untuk dedenya. Kita misalnya titik subbelakang itu ada posisi yang ada di punggung, itu bisa untuk membuat nyaman tidurnya, jadi lebih lama tidurnya gitu. Jadi rewelnya berkurang. Terus nanti ada juga namanya pijat pediatrik, itu untuk yang misalnya dedenya yang sembelit misalnya gitu, itu bisa juga gitu dengan cara misalnya pijat I love you gitu ya, dan kita ada titik-titik sampai 17 segala macam ya, ada kita pelajarin juga. Kemudian yang dede yang misalnya nggak berjalannya masih harusnya lambat gitu ya. Kita bisa juga di terapi seperti itu, dirangsang gitu ya, biar cepat gitu. Itu. Kemudian lagi GTM juga kan, gerakan tutup mulut, dia nggak mau makan gitu kan, nggak mau gitu kan. Nah itu bisa juga kita ada titik tertentu yang untuk menambah nafsu makan seperti itu. Karena memang masih bayi dari pijatan aja gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan neneknya susah, berarti bisa jadi mungkin karena ada gangguan di situ ya. Ada gangguan di situ. Tuh kan penting juga berarti ya pijat bayi. Iya ya. Menyiapkan generasi sehat itu berarti dimulai dari hamil sampai melahirkan sampai ini masih panjang. Balita tuh apalagi ya, Iya, emas seperti itu. Jadi berarti pendidikan untuk ibu dan ayahnya pun harus ada ya, mengenai perawatan bayi itu. Iya betul sekali. Makanya kalau misalnya untuk yang bagus itu idealnya dari mulai saat mempersiapkan persalinan, mempersiapkan kehamilan. Iya betul. Dari mulai saat remaja harus rajin minum tablet FE misalnya, tablet tambah darah seperti itu. Jadi kedepannya, jadi bukan kalau sekarang itu kan ibu hamil minum tablet tambah darah gitu, itu udah lumrah lah ya, udah biasa. Tetapi yang bagus itu adalah yang sebelum kehamilan, saat dia masa sebelum kehamilannya gitu. Jadi nanti untuk tujuannya untuk apa? Untuk mencegah perdarahan gitu. Nantinya tuh seperti itu. Betul. Yang sering terjadi Teh, dari pengalaman Teteh, kajian ilmiah segala macam, yang sering terjadi di masyarakat persepsi salah itu apa nih? Mungkin Teteh bisa sekarang di momen ini memberikan pencerahan. Satu contoh mungkin, ada kan zaman baheula mah nya yuk, budak tanah saeutik ku bawang sampai kayak budak teh bawang. Itu kan karena dari tradisi ya. Ada nggak hubungannya dengan kesehatan dari hal-hal seperti itu? Saya tidak mau menyalahkan tradisi ya, enggak ya. Cuman barangkali ada mitos-mitos yang salah yang itu tetap diteruskan gitu kan, tuh sangat bahaya deh. Ada ya, misal contohnya ibu hamil kalau udah melahirkan gak boleh makan telur, misalnya gitu ya, gak takut bau amis atau gimana. Justru salah di situ. Harusnya ibu yang setelah melahirkan itu untuk regenerasi sistem sel-selnya harus wajib makan yang protein, karbohidrat. Jadi jangan ada yang dipantang seperti itu. Kemudian ada juga yang setelah melahirkan kudu namanya teh digarang, tak mau harus dikasih ramuan-ramuan gitu kan. Itu yang dipuput. Misalnya ibu habis melahirkan. Sedangkan kalau misalnya melahirkannya itu misalnya dijahit gitu ya. Itu kan posisinya jangan kena panas, takutnya jahitannya lepas gitu. Terus khawatirnya di situ kan
luka terbuka, kita kasih sesuatu yang nggak steril, Dari itu luar gitu dari ya. luar khawatirnya infeksius, jadi malah jadi si ibunya itu bukannya sehat, malah jadi kalau infeksius itu kan nanti panas badannya, nanti nauzubillahi ke hal yang nggak diinginkan seperti itu. Sangat di ibu nifas itu nggak boleh macam-macam lah istilahnya, karena dia itu lagi rawan-rawannya seperti itu. Dan kasus-kasus seperti itu masih ada atau sudah mulai menurun ya Teh? Kalau misalnya untuk yang sekarang sih mungkin ada ya sebagian yang seperti itu, tapi karena udah melek banyak teknologi, ibu-ibu yang sekarang juga bisa mengakses informasi dari mana aja, ya udah cukup sih sebenarnya kayak gitu. Dan bidan-bidan pun sudah tersebar di semua desa ya Nah Teh? itu, dan setiap itu juga kan kita ada konseling, misalnya pertemuan untuk di posyandu apa pasti dikasih tahu konseling edukasinya untuk ibu hamil. Selain mengurus rumah baby spa, baby care itu, Teteh juga masih di kemasyarakatan terlibat nggak Teh? Sejauh ini saya lebih di ngajar ya. Ngajar, salah satu bentuk ikut Iya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, termasuk tadi pengabdian masyarakat. Kalau mengajar itu kan ada Tridharma Perguruan Tinggi. Selain daripada memberikan pembelajaran, kita melakukan penelitian sama pengabdian masyarakat. Di situ mungkin saya terjun langsungnya memberikan promosi kesehatan terkait misalnya stunting yang lagi happening sekarang gitu kan di beberapa desa seperti itu. Nah, berarti kalau gitu yuk kita sudah mau masuk nih ke bagaimana profesi Teh Risna dengan desa ya. Karena kita di acara Badami kan bersama Desa Membangun Indonesia. Dan katanya juga Teh bisa di cross check atau mungkin Teteh bisa koreksi oleh Teteh. Kuningan itu masuk 100 desa 100 kabupaten yang rawan stunting. Artinya berarti kan pemahaman stunting harus benar-benar disebarkan gitu ya. Iya betul. Mau dijawab sekarang atau nanti ya? Sekarang aja nggak apa-apa. Sekarang aja. Masih ada waktu. Stunting itu apa sih, Teh? Stunting itu banyak ya di iklan-iklan gitu ya, stunting, cegah stunting itu penting misalnya gitu ya istilahnya. Apa sih yang kayak gimana? Intinya stunting itu kondisi gagal tumbuh. Gagal tumbuh. Jadi umur 2 tahun itu posisi tingginya itu tidak sesuai dengan umurnya. Beda ya halnya dengan kerdil, tapi ini kondisi gagal tumbuh gitu. Faktornya banyak. Kenapa bisa si anak itu 2 tahun tingginya masih di bawah standar rata-rata yang anak seusianya. Banyak halnya. Misal dari mulai faktor kehamilannya, si ibunya konsumsi vitaminnya yang kurang atau posisi si ibunya jarang untuk konseling ke tenaga kesehatan, itu juga bisa. Saat melahirkannya si babynya itu tidak diberikan ASI, itu bisa. Kemudian setelah ASI tidak diberikan makanan pendamping ASI, itu bisa. Kemudian tidak diimunisasi, tidak diberikan vitamin A, seperti itu. Nah kemudian posisi si ibu di rumah itu sanitasi lingkungannya yang kurang bagus gitu. Sanitasi mempengaruhi? Ya, sanitasi mempengaruhi, misal dari dengan apanya? cuci tangan, jarang rajin cuci tangan, itu kan mempengaruhi seperti itu. Kan setiap ibu atau setiap anak, setiap orang tua pasti menginginkan terbaik untuk anaknya. Betul. Tapi apa daya ketika orang tuanya tidak berkecukupan. Pengen sih memberi suatu hal yang baik ya, yang bagus buat anaknya. Bagaimana peran negara untuk menghadapi orang-orang seperti itu Teh? Untuk sesuatu yang bernutrisi itu tidak selalu yang mahal ya. Gitu ya, gitu ya. Kita makan tempe, tahu gitu ya, itu udah cukup pemenuhan gizinya udah bagus seperti itu. Jadi hilangkan stigma bahwa sesuatu yang mahal itu pasti yang bernutrisi. Enggak, banyak yang kita ketemuin protein hewani, protein nabati yang bagus untuk anak juga banyak seperti itu. Enggak harus mahal. Enggak ya, harus ya. mahal, iya, untuk pemenuhan gizi itu. Oke. Berarti kalau gitu setiap orang pun bisa ya Teh untuk hanya dengan uang seadanya tapi mencukupi gizi ibu hamilnya ya. Bisa ibu hamil karena dari pemerintah juga kan memberikan makanan tambahan. TMT. Tambahan itu, tapi kadang di kita karena kurangnya pengetahuan gitu ya, bisa juga disalahgunakan itu. Nah ada juga kan ya mungkin karena sosial ekonominya yang kurang gitu kan, jadi
pemenuhan makanan tambahan itu digunakan yang tidak seininya gitu ya, ada yang seperti itu. Tapi minimal tadi untuk pemenuhan gizi itu tidak harus mahal. Jadi apapun bisa, yang di kebunnya ayam pisangnya bisa tuh kan ya. Iya, Bisa. betul. Kita punya tanaman obat sendiri, tanaman keluarga gitu ya. Bisa kita olah gitu ya menjadi makanan yang bergizi. Yang penting ada pengetahuannya di situ ya. Nah, Kita harus itu. memperkaya pengetahuan yang sederhana, yang bergizi itu apa aja. Gitu ya. Betul. Intermezzo dulu yuk nih biar tidak terlalu tegang ya. Dari Kang Brad SGI ini. Generasi sehat itu bukan generasi TikTok. Terus generasi apa? Komentarnya ini ya. Terus dari Jepang juga hadir yo, dari Jepang alhamdulillah nih. Ada rekan Aris Baya dari Jepang hadir juga, simak nih di live IG-nya nih. Terus dari kader PKK Kecamatan Nusa Herang nih Teh, ada sedikit ini pertanyaan ya. Boleh. Teh katanya bagaimana pencegahan stunting dimulai dari kehamilan sampai kapan katanya untuk mencegah stunting itu katanya Teh. Gimana Teh penjelasannya? Dari pencegahannya ya, dari mulai istilah yang kerennya tuh ini 1000 hari kehidupan. Nah itu 1000 hari kehidupan dari mulai hamil sampai dengan anak itu tadi usia berapa ya? Sampai dia empasi gitu ya, terus sampai 2 tahun itu juga bisa seperti itu. Cara pencegahannya berarti sih tinggal dijaga aja. Dari mulai hamilnya tadi saya ulangin lagi ya. Oh iya udah ya. Tadi memberikan vitamin, tablet tambah darah itu harus rajin. Kemudian posisi si ibunya harus konselingnya langsung ke dokter atau enggak ke bidan. Itu harus selalu konseling gitu ya. Pemeriksaan kehamilannya itu harus sering gitu. Kan kalau misalnya pemeriksaan kehamilan misal untuk di USG itu kan misal trimester 1 kali, trimester 2-nya 1 kali, untuk trimester 3-nya itu 2 kali. Kalau tidak bisa ke dokter Teh karena tidak memungkinkan jauh jarak atau tidak ada biaya, apa solusinya Teh? Di puskesmas juga bisa. Puskes ada ya? Minimal kita ada selalu dicek berat badannya, kemudian si ibu ini nih naiknya ini enggak sih? Maksudnya signifikan enggak sih? Jangan-jangan beratnya perutnya semakin besar tapi beratnya ini takutnya mungkin yang beratnya ibu hamilnya tapi bayinya nggak naik kan. Nah itu khawatirnya kekurangan energi kronis seperti itu. Terus nanti saat melahirkannya si ibunya tidak melakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Kemudian tidak memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu kan 6 bulan ya, full ASI, tidak ditambah apapun. Itu kalau ada kasus yang misalkan baru melahirkan nih, katanya mau disusui tapi ada keluarganya atau dianya bilang ASInya nggak keluar gitu. Jadi pas sehari atau 2 hari itu langsung minum susu formula, itu gimana sih Teh kalau kayak gitu? Nggak ada yang salah juga dengan susu formula kalau emang ASI-nya nggak keluar. Tetapi sebenarnya ASI itu akan secara alamiah itu keluar gitu. Kalau misalnya dibilang itu ada hormon apa gitu ya di otak itu ketika si dedenya nangis pun itu ada terangsang gitu ya si ibunya itu. Minimal nanti kalau misalnya pas mau melahirkan, bagusnya nih promosi juga ya. Sebelum melahirkan itu harus dilaktasi dulu. Jadi dirangsang dulu, pijat laktasi, kemudian asupannya bisa vitamin. Itu nanti 1 hari juga udah langsung bisa keluar ASINya gitu. Iya, jadi memang persiapan sebelumnya juga harus ancang-ancang dari sekarang ya, untuk menghindari kasus yang seperti itu. Betul. Ada yang bilang katanya sama daun katuk Teh. Iya betul. Betul ya. Betul. Dan itu ilmiah ya, bisa dibuktikan. Bisa. Itu vitamin yang untuk produksi ASINya banyak itu dari utamanya itu dari katuk. Oke. 89,8 Mega Sore FM Kuningan. Selamat malam nih untuk Mane Mega Sore yang sekarang barusan simak. Kita lagi ngobrol di Badami. Ngobrol santai, cerdas tapi membumi. Mantap. Pasti dengan narasumber cantik kita malam hari ini ya. Ada Teh Risna, beliau adalah owner dari Nurlia Momicare and Baby Spa yang beralamat di Bojong Cilimus ya, perempatan arah Linggarjati. Iya. Wah. Sebelum ke pertanyaan mengenai desa juga ya, tentang ini juga
agak sedikit ke pribadi Teh. Wow. Bahaya Apa nih. nih? Udah nyerempet pribadi. Tadi kan kita lagu-lagunya klasik rock ya. Mm-mm. Dari musik sendiri Teteh suka musik apa Teh? Dangdut. Dangdut ya? Benar berarti. Nah, hubungannya nih Teh. Iya. Kita ke ini ya, ke baby atau juga ke orang tua nih. Ada teman saya yang sempat bilang gini yo. Ketika anak pertama dikasih musik ininya intensnya gitu ya, musik cadas, dan si anaknya akhirnya aktif Teh. Bahkan hiperaktif gitu. Yang kedua dikasih lagu-lagunya kayak balada, kayak Iwan Fals kayak gitu, lebih slow gitu. Bener nggak sih bisa ngaruh, Karakternya. bisa ngaruh ke karakter gitu? Ngaruh. Ngaruh ya? Iya, ngaruh benar. Makanya tadi apa yang didengarkan janin itu kan hidup, Iya. gitu Iya. kan. Apa yang didengarkan, apa yang dilihat, peristiwa apapun itu juga terekam. Tergantung inangnya ya. Kalau inangnya dengernya yang bagus-bagus ya bagus. Iya, termasuk jadinya. saya juga. Waktu kecil karena sering ditinggalin ibu tuh waktu itu kan senangnya dengernya dangdut gitu. Oh, gitu ceritanya. Terus pas waktu kecil ditidurin pakai musik, pakai apa tuh nggak bisa. Tapi kalau musik dangdut tidur. Jadinya tuh gitu. Iya. Oh, kenyamanan dari janin berarti ya. Lebih santai ternyata Teh Risna nih. Kan? Termasuk juga berarti komunikasi dengan janin tuh perlu ya. Perlu Ibu banget. tuh kayak ngomong sendiri gitu tuh ya. Iya, betul. Harus komunikasi. Minimal kita bilang terima kasih lah ya sama Dede udah mempercayain kita sebagai ibunya gitu. Terus sering dielus, Sering gitu, diajak dielus. ngobrol. Nanti akan meningkatkan bonding gitu. Ada hubungan ikatan batin Ikatan antara batin, ibu betul. dan anaknya. Wah, itu yang keren banget ikatan batinnya ya. Berarti itu bisa erat banget ya kalau dari kecil komunikasi seperti itu. Balik lagi ke ini yuk, ke saya lebih tertarik ke kader-kader di desa Teh. Apakah sudah memahami hal seperti itu atau rutinkah ada semacam peningkatan kapasitas atau apalah namanya? Biar si kan terlalu jauh nih kalau langsung ke puskes, ada nggak kepanjangan tangan dari puskes ke desa bahkan ke dusun gitu, orang-orang yang paham mengenai ini gitu. Iya betul, tadi istilahnya itu benar, peningkatan kapasitas kader. Jadi dari kadernya sendiri itu panjang tangannya untuk ibu-ibu hamil nanti kan memberikan informasi. Iya. Nah itu dari kadernya sendiri harus diberikan informasi pengetahuan terkait stunting gitu. Dan terkait juga bagaimana mengurus bayi yang benar, ibu hamil yang benar kan gitu. Bisa. Berarti kalau gitu Nurlia ada nggak keinginan untuk semacam edukasi ke tiap desa gitu? Iya, karena kita pengennya gitu ya, ada pengabdian juga dari Nurlia untuk misalnya untuk mengisi di setiap posyandu seperti itu kan. Kemudian kita juga minimal karena saya juga ada background pendidikan, memberikan promosi-promosi kesehatan. Orang itu kan minimal dari tahu, setelah tahu mau gitu ya, terus baru mampu seperti itu. Nah dari Nurlia pengennya seperti itu, tapi karena kemarin itu posisinya kita lagi pandemi, minimal saya melakukan webinar gitu ya di Zoom, kemudian kita ada kelas WhatsApp seperti itu. Tetap kita terus mengedukasi bunda-bunda meskipun bukan klien kita, tapi kita tetap sebar manfaat seperti itu. Oke. Betul. Artinya berarti kalau bapak-bapak kepala desa atau para perangkat desa atau bahkan mungkin bidan desa, kader-kader desa, ketika ada keingintahuan tentang bagaimana merawat bayi yang benar dan bagaimana treatment untuk ibu hamil dari versi Nurlia ini, Nurlia siap ya Teh? Siap banget, siap banget. Dan Mbak Dami bisa memfasilitasi itu ya? Nah, Bisa banget. boleh. Ketika ada ajuan dari desa keinginan seperti itu atau keingintahuan seperti itu, kita sambungkan ke Boleh. Nurlia. Teh Risna. Berapa nomor kontak personnya Teh? Atau sosial media aja. Sosial Sekarang medianya. kita buka untuk komunikasi ya ini antara Boleh. pendengar dengan Nurlia yang pengen tanya-tanya lebih jauh soal layanan tadi ya untuk ibu hamil, untuk anak-anak juga, atau pengen nanya soal seputaran itu. Sosmednya apa yang bisa diakses? Ada @nurlia_babyspa.kuningan.
.kng. Oke, @nurlia_babyspa.kng. Nurlia Baby Spa Kuningan, biasanya ngecek di Google juga udah langsung keluar. Iya ya. Langsung ada keluar Instagramnya. Nurlia Baby Spa, dicari udah aja langsung. pokoknya. Nurlia Baby Atau mau langsung berkunjung juga bisa ya. Tadi Bisa. ke perempatan Bojong Cilimus arah Linggarjati. Pokoknya pinggir jalan banget kelihatan. Iya. Boleh untuk konsultasi gratis juga kita bisa langsung ke chat ke adminnya, itu juga bisa. Boleh sebutin nomornya? Boleh, silakan disebutin aja. 081 295 660 066. Oke, siap. Terima kasih banyak ya atas informasinya. Berarti emang terbuka banget ya untuk pendidikan, edukasi Iya. ibu hamil terutama ini ya. Iya, betul. Karena emang penting banget menyiapkan generasi sehat. Karena kita sadari atau tidak, nggak semua desa itu ada pendidikan soal parenting atau ibu hamil dan juga perawatan anak gitu ya. Seminar-seminar di Kuningan sendiri di desa-desa kayaknya masih minim sekali ya untuk Betul, itu ya. masih minim. Ini mungkin bisa menjadi satu PR agenda desa juga ini ya. Perhatian pemuda udah banyak gitu kan. Posyandu juga udah banyak pastinya, tapi untuk intensitas pemberian informasinya mungkin masih minim. Dan ini bisa dikategorikan sangat penting yo. Karena gini ilustrasinya. Apalah artinya sebuah desa jalan bagus, bangunan bagus, hot mix semua, ada satu anak aja yang gizi buruk runtuh semua itu tatanan itu. Artinya itu adalah masuk ke pelayanan sosial dasar. Nah ini desa-desa harus memahami, dan kebetulan di Badami juga ada narasumber yang konsen di bidang ini. Alangkah baiknya kalau desa-desa juga ada keberpihakan yang lebih kepada para kader posyandu, ya teh ya. Betul. Biar si para kader itu yang minimal terpusing ajang beli minyak atau beli sembako, dia bisa fokus ke pekerjaannya dan akhirnya bisa membantu negara untuk mempersiapkan generasi yang sehat ini. Betul. Kan ya. Setidaknya ketika sekarang kita berada di pandemi COVID-19 ini kan untuk berkunjung tuh mungkin agak susah juga gitu kan, kerumunan nggak mungkin. Bisa melalui online juga ya teh. Tadi dikatakan ada webinar gitu kan, ada grup WhatsApp juga. Nah itu mungkin bisa menjadi terobosan untuk desa yang mulai mau bergerak nih ke arah perhatian terhadap ibu hamil dan anak-anak ini ya. Bisa mengundang Nurlianya melalui online dulu kan, bisa gitu ya. Ada mungkin grup Instagram private bisa ya untuk kader-kadernya. Semoga banyak yang mendengarkan nih desa-desa malam hari ini pastinya ya. Betul, dan semoga Ibu Ketua PKK Kabupaten Kuningan juga simak ya. Dan akhirnya ada sebuah kolaborasi entah itu Dinas Kesehatan dengan Nurlia atau Nurlia dengan apa. Artinya negara hadir lah untuk mempersiapkan generasi yang sehat dan cerdas ini yo. Iya, tadi dikatakan kan sebelum hamil pun harus disiapkan. Berarti memang sangat penting sekali. Ada nggak data sekarang ini berapa ribu ibu hamil di Kuningan? Dan bagaimana penanganannya? Siapa yang bertanggung jawab mempunyai data itu kan? Betul, betul. Kalau ada 50% aja punya data ibu hamil di Kuningan, saya mungkin bisa jadi marketingnya Teh Riz. Oh, ada tujuan apa Anda? Ada niat tersendiri sepertinya. Santai yo. Santai aja, Bang. Terus kalau berbicara ketika berbicara ibu hamil nih, Rio sempat dengar katanya banyak kasus katakanlah yang melahirkan kemudian meninggal gitu ya, sampai meninggal itu dari kontraksi. Kemudian ada juga kasusnya karena usia yang belum mencukupi, usia dini, itu benar nggak sih? Betul, karena posisinya rahim itu belum kuat atau belum siap. Oke. Dan usia yang lebih juga rawan juga teh ya. Iya, Risti, resiko tinggi. Risti selamat malam. Jadi ketika kita ini berarti ini pertimbangan untuk yang mau menikah gitu ya. Usia juga harus diperhatikan juga ya. Jangan terlalu muda juga karena khawatir ke arah situ ya. Janinnya belum kuat gitu. Jadi dia maksudnya jangan sampai ke kasus yang fatal seperti itu. Harus disiapin juga segala sesuatunya. Boleh nggak melenceng sedikit ya? Apa-apa? Ke ini, Teh, ada nggak Teh punya ilmu atau punya semacam pencerahan gitu untuk yang mau hamil? Karena mungkin beberapa tahun tidak hamil-hamil, menunggu si buah hati tidak hadir-hadir, apa sih yang harus Tadi persiapannya itu dari konsumsi, apa yang dikonsumsi dulu.
konsumsi, kemudian banyak sih sebenarnya ya, karena saya juga basicnya bidan. Harus sehat dari si ibunya, harus sehat dari si ayahnya. Minimal kalau misalnya ini posisinya masalah orang tuh kan beda-beda. Iya betul. Ada yang misalnya udah tinggal satu rumah selama 5 tahun tapi belum Dikaruniai, ya. dikaruniai, itu mungkin masalahnya entah di laki-lakinya atau di perempuannya. Minimal konsumsi harus ini ya, si suaminya juga jangan merokok, kemudian berhubungannya harus berapa kali gitu kan, mungkin entah di posisinya, dan tadi banyak kalau misalnya memang udah lama itu harus dicek sih sebenarnya. Itu nanti ada ceknya, ada cek ke laboratorium untuk yang suaminya gitu ya dicek, atau untuk yang ibunya itu dicek di USG gitu ya, kira-kira ada penyulit apa sih. Tapi kalau misalnya sekiranya misalnya dari suaminya, berarti diperbaiki nih dari kualitas itunya gitu ya. Kemudian untuk yang si ibunya persiapannya, dia harus menghilangkan stres gitu kan. Kemudian dia juga jangan sampai tadi kekurangan energi kronis gitu. Harus dipersiapin dari matang, dari sebenarnya dari semuanya itu dari gizi sih ya, dari nutrisi seperti itu. Program hamil ya. Program hamil, kecuali kalau ada penyulit lain. Ternyata diketemukan misal ya banyak sih ya penyakit-penyakit ini, mungkin bukan kapasitas saya untuk berbicara seperti ini, mungkin itu dokter ini ya gitu, SPOG seperti itu. Di masuk ke menit-menit akhir Teh. Ada kegelisahan apa Teteh sebagai orang yang paham di bidang itu, dihubungkannya dengan realita di lapangan di desa-desa? Mungkinkah atau pernahkah Teteh melihat, wah ini kayaknya perbaikannya harus di sini karena masalahnya di sini nih. Desa-desa di Kuningan khususnya atau di Indonesia pada umumnya punya masalah apa sih Teh di tataran waktu hamil dan ketika punya bayi untuk mempersiapkan generasi sehat itu? Masalah utamanya itu di kalau status sosial mungkin ini ya, tapi lebih di pengetahuan sebenarnya. Pengetahuan, ya? Iya, lebih di pengetahuan. Tadi orang itu tadi kan ada beberapa yang punya mitos ini, persepsi ini, dan itu harus bisa diluruskan seperti itu. Nah tadi dengan yang baik itu adalah dengan peningkatan kapasitas kader sebenarnya. Itu minimal kader itu tuh jadi jembatan untuk ibu hamil kalau belum ke fasilitas kesehatan. Dia yang lebih dekat seperti itu. Langsung ke ibu hamilnya ya. Langsung ke ibu hamilnya. Minimal kita berikan informasi yang banyak gitu ya ke kader tersebut seperti itu, biar bisa diedukasikan ke yang lain. Berarti kalau Indonesia punya program mempersiapkan generasi sehat, ujung tombaknya adalah di kader ya? Iya, ujung tombaknya ada di kader. Bagaimana sih kader itu ditingkatkan kapasitasnya, ditingkatkan juga mungkin honorariumnya, ya kan? Biar fokus kerjanya gitu ya. Betul. Sarana dan prasarananya juga tugas kader tuh berat ya? Berat banget. Dia harus banyak banget lah pokoknya. Itu ya agak miris juga sih sebenarnya gitu. Ini Mbak Dami ini semoga bisa menjadi sebuah jembatan biar pemerintah mendengar nih bahwa tugas kader itu berat, betul. Di sisi lain dia harus memikirkan masak di rumah, di sisi lain dia harus memikirkan juga binaannya, kehidupan orang lain. Orang lain. Betul. Ada pesan apa Teh buat pemerintah untuk menghadapi masalah ini? Negara harus hadir nggak di masalah ini? Leading sektornya sih ya harus hadir, harus terjun langsung, minimal tadi memberikan promosi kesehatan langsung ke intinya, ke tujuannya. Gitu. Tadi ke kader, ke peningkatan kapasitas kader seperti itu. Berarti suatu saat nanti kita coba untuk undang di Badami kader Teh, kader ini kesehatan, posyandu, bidan ya, posyandu gitu ya. Bagaimana dia punya kehidupan, kita dengarkan itunya. Betul. Iya, keren. Suara iya. pengalaman mereka, kesulitan mereka. Betul. Nah, itulah kalau tenaga lapangan tuh emang berat tahu ya. Iya. Gitu. Semoga aja ini bisa menjadi inspirasi juga nih untuk desa-desa mungkin yang selama ini kurang perhatian juga sama kader-kader mereka ya, atau sama kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama ibu hamil gitu ya, posyandu dan lain sebagainya. Semoga bisa ditingkatkan karena ini penting. Dan pembuat kebijakan pun harus berpikir yang sama ke arah yang sana dengan obrolan kita atau dengan yang tadi dihadapi oleh
Teh Risna. Jangan sampai DPRD hanya buat studi banding di saat seperti ini dengan biaya yang sangat besar, sementara kader-kader terbengkalai seperti itu ya. Betul, berarti mendingan survei-survei dulu ya. Mendingan batalkan studi banding, survei dulu di lapangannya seperti berikan apa. uang itu kepada rakyat dan kepada kader, itu aja. Jadi pengalaman dulu ya, survei dulu ke lapangan, kebutuhan mereka tuh apa aja gitu ya. Kalau studi banding boleh lah, tapi kan setelah ada kebutuhan di lapangan apa sih, dia bisa tahu kan. Prioritas kan apa yang penting. Betul, karena studi banding juga beda wilayah, beda kebutuhan. Betul. Gitu. Kalau ya. di saat seperti ini kayaknya kurang penting yo. Ada yang lebih penting, dan ini seperti yang dibilang tadi, apalah artinya hot mic di mana-mana gitu ya. Ketika satu orang dikatakan gizi buruk, runtuh semua yo tatanan itu. Konfliknya dalam ya kalau udah ngebahas tatanan. Apa kita pindah aja ya? Pindah kemana? Jamaika. Dasar. Rio punya pertanyaan lagi nih. Ini juga penting. Apa yo? Produk terbaru dari Nurlia, Rio dengar ada makanan bayi itu apa namanya? MPASI ya. Iya. Itu seperti apa di Nurlia? Kemudian pentingnya seperti apa sih makanan pendamping ASI itu? Oke. Di Nurlia ada produk baru yaitu Nurlia Baby Food. Itu adalah makanan pendamping ASI untuk baby di usia 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun kalau di Nurlia. Nah itu kita menjawab solusi atau permasalahan dari ibu-ibu yang ribet masak gitu ya, kemudian nggak tahu makanan yang sehat seperti apa, cara mengolahnya seperti apa. Jadi kita berikan solusinya dengan adanya Nurlia Baby Food atau bubur bayi itu. Kita di Nurlia kita tahu ya bahwa isu utama kesehatan, Kementerian Kesehatan itu kan salah satunya adalah stunting ya. Stunting itu kan faktor utamanya juga dari MPASI, makanan pendamping ASI. Nah kita dengan apa istilahnya cash flow atau harga yang cukup worth it lah ya istilahnya, tetapi bisa memenuhi pemenuhan gizi untuk si anak itu dari mulai buahnya, kemudian karbonnya, proteinnya, lemaknya itu kita terpenuhi seperti itu. Intinya dari Nurlia sendiri tuh pengen membantu sih sebenarnya. Gitu. Karena itu kebutuhan untuk Iya, itu betul. ya bayi dan balita itu ya. Untuk pertumbuhan perkembangan bayi seperti itu. Nah ini juga satu contoh juga kegiatan pembelajaran bikin makanan bayi untuk desa-desa juga bisa. Iya, Iya kan? Iya betul. Jadi kan nanti desa itu mungkin ada satu desa yang punya potensinya di sayur-sayuran. Iya. Tinggal bagaimana mengemas sayur-sayuran itu yang sehat menurut ahli gizi dan tersedia di situ di desanya Iya, teh ya. iya. Tidak usah yang aneh-aneh. Bagus. Oh, jadi banyak inspirasi ya. Iya, jadi tersedia kan di desa-desanya gitu ya. Hari Senin dusun Wage nyediain, Selasa dusun Bubur mana kacang ijo. untuk warganya gitu ya. Apalagi kalau bisa secara gratis, wow keren banget Iya. Iya. gitu ya. Dan kebutuhan ikan pun sebenarnya desa-desa balong-balong tidak seurnya di Banyak. Kuningan. Iya, teh. betul, Tapi kan betul. di bedah nanti ngan lebaran. Yang budak mah teu dipikiran enggak poe teh kan. Pemberdayaan kolam-kolam. Betul. Kita pernah ngobrol ini sama siapa ya? Pernah. Dinas Pertanian ya. Pak Pak Ukas. seorang kadis yang rock and roll. Ini bisa kolaborasi ya. Bisa. Nurlia butuh ikan segar, yang hubungi para pedagang ikan segar di Kuningan. Sebenarnya juga gitu ya. Banyak inspirasi lah. Itulah namanya Badami. Betul. Ngobrol santai. Ternyata Sampai satu waktu, ada teman saya yang tidak suka pisang. Ketika saya tanya, kenapa kamu tidak suka pisang? Konon dulu waktu kecilnya dijejelin pisang terus yo. Akhirnya malah jadi muak ya, Trauma kali ya. mungkin ya. Nah, karena berarti kan di situ ada sebuah pencerminan tidak memahami memberikan makanan apa ke bayi. mungkin dia selama bertahun-tahun pisang aja Pisang buah-buahannya. aja. Jadi kapok gitu ya. Padahal ada apel, ada jeruk. Gitu ya. Penting juga. Pokoknya semuanya penting lah untuk urusan ibu hamil dan juga anak-anak. Boleh. Kita ada di menit terakhir, kita masih punya 3 menit nih Teh Risna gitu ya. Boleh barangkali ada yang mau disampaikan kembali atau mungkin mau mereview kembali mengenai Nurlia, mau mikir MBB Spa, ajakan-ajakan untuk ibu hamil dan juga menyusui yang mungkin masih punya kegelisahan gitu ya. Seperti apa, masih itu ala enak badan atau seperti apa, masih stres.
Kenapa penting sih untuk pelayanan ibu hamil dan juga menyusui? Silakan Teh. Oke, untuk momis semua yang ada di rumah yang merasa bingung mau perawatan di mana, yang lagi hamil ngerasa ada ketidaknyamanan dari mulai sakit pinggang, susah tidur, di kami Nurlia Mommy Care and Baby Spa tersedia layanan prenatal massage, itu pijat untuk ibu hamil, insya Allah aman, kami semua sudah tersertifikasi. Kemudian untuk yang ada kekurangan dalam produksi ASI, untuk yang mau ASINya lancar, kita juga ada layanan untuk pijat laktasi. Kemudian di kami juga ada untuk yang ingin merilekskan tubuh, aktivitas fisik, olahraga, kita juga ada prenatal yoga untuk ibu hamil. Kemudian untuk anaknya, perawatan bayinya itu ada baby massage, pijat bayi, kemudian baby spa, itu ada pijat, kemudian baby swim, ada renangnya. Kemudian ada pijat pediatrik atau pijat bayi sakit gitu ya, yang bayinya rewel, kemudian yang susah tidur, yang sembelit, itu bisa dilakukan pijat pediatrik. Sama yang batuk pilek juga bisa, itu dilakukan pijat pediatrik. Jangan obat dulu ya, dipijat dulu, cobain ya. Pencegahan dulu. Iya, betul-betul pencegahan. Oke. Dan ketika momi-momi juga mau bertanya dulu, bisa konsultasi lewat nomor tadi yang sudah di Instagram tadi @nurlia_babyspa Kuningan. Di situ ada link bit.ly-nya, bisa langsung diklik, nanti langsung terhubung ke admin, atau yang mau langsung menghubungi di 081295660066. Atau bisa menghubungi Mega Suara. Ya, langsung kita sambungin. datang langsung atau pesan dulu juga boleh ya Teh? Bisa, di kami juga ada layanan home service, jadi bisa dipanggil ke rumah. Wilayah Kuningan itu bisa semua. Kita yang paling jauh itu ke Cirebon ya, ke daerah Kapetakan yang perbatasan Indramayu juga kita bisa menjangkau ke sana. Wah, gitu. mantap. Kita pengen istilahnya membantu ibu-ibu yang dalam posisi kesulitan menjadi lebih rileks, lebih nyaman dalam menghadapi kehamilannya, seperti itu. Dan dengan harga terjangkau ya, Harga Teh, terjangkau ya. banget, aman, insya Allah ya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Teh Risna atas obrolan yang menginspirasi sekali ya malam hari ini, dan semoga juga yang mendengarkan terinspirasi dan termotivasi untuk hidup lebih sehat lagi, apalagi untuk ibu hamil ini. Iya. Dan pentingnya menyiapkan generasi sehat untuk negara ini berarti diawali dari rumah tangga atau dari rumah itu sendiri ya Teh ya. Dan semoga ini menjadi inspirasi buat desa-desa khususnya di acara Badami dan juga buat pemerintah dan semua stakeholder dan seluruh masyarakat ya, agar betul-betul memberikan yang terbaik untuk bayinya, untuk anaknya, dan semoga Nurlia tetap terus sukses Teh Risna. Amin. Semoga juga Badami bisa berkontribusi di hal itu. Kita juga ikut andil untuk menyiapkan generasi sehat dan cerdas ya. Betul. Dan kalau Teh Risna misalkan ada event atau acara-acara yang butuh publikasi, jangan canggung ya untuk mengontak kita. Kita akan support sepenuhnya nih. Dan barangkali butuh MC juga siap. Bang Abdi bisa MC? Enggak tahu ya. Oh, keren Bang Abdi bisa, saya kaget loh. Takut tirai pasaran Siap. saya. Oke, itu dia, cukup ya Badami malam hari ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menyimak, dan kita ketemu lagi di Badami episode minggu depan dengan narasumber yang menginspirasi lainnya. Oke, dan akhirnya saya Abdi Pirasat. Saya Rio Degantara. Saya Risna Nurlia. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias.